Perang Salib pertama mungkin kita kenal sebagai konflik militer antara Kristen dan Muslim untuk menguasai Yerusalem. Namun, cerita sebenarnya jauh lebih kompleks dari yang kita ketahui. Yang mana Perang Salib merupakan perang dua peradaban besar yang sedang menggeliat pada abad pertengahan. Keduanya Islam dan Kristen bertarung untuk saling mencari posisi, saling mengisi dan memengaruhi. Ada pedang yang beradu, ada buku yang terbakar, ada darah yang menggenang, ada yang menang dan ada yang kalah. Semuanya telah berpilin menjadi satu membentuk sejarah manusia. Untuk memahami Perang Salib pertama, kita harus melihat konteksnya. Pada abad ke-11, Eropa dan Timur Tengah adalah dua dunia yang sangat berbeda. Namun, seruan Paus Urbanus II pada tahun 1095 membawa kedua dunia ini bersatu dalam konflik yang mendebarkan. Namun sebelum lanjut, bantu kami membangun channel Haluan Islam ini dengan klik tombol subscribe, dan aktifkan tombol notifikasi agar kalian tidak ketinggalan dengan video baru yang kami upload di channel kami. Dan terima kasih yang sudah subscribe, dan mari kita tonton video ini hingga selesai. Ekspedisi tentara salib ke Timur Tengah tidak hanya tentang pertempuran melawan musuh. Ini adalah perjalanan yang penuh penderitaan, tantangan, dan konflik internal di antara pemimpin salib sendiri. Pengepungan kota-kota, pertempuran sengit, dan kesulitan logistik menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan mereka. Puncaknya adalah pengepungan Yerusalem pada tahun 1099. Perjuangan yang panjang dan keras akhirnya membuahkan hasil bagi para tentara salib. Namun, apa yang terjadi selama pengepungan ini jauh dari sekadar kemenangan militer. Di balik narasi heroik, terdapat kisah-kisah yang sering terlupakan. Pembantaian besar-besaran terhadap penduduk Muslim di Yerusalem adalah momen kelam dalam sejarah, yang menandai tidak hanya kemenangan tetapi juga kekejaman yang tak terlupakan. Pada Perang Salib I, ekspedisi pertama mereka dilancarkan banyak pihak yang tidak tertata dan tidak bersatu. Mayoritas pasukan ini berasal dari Prancis karena seruan berasal dari seorang paus yang berkebangsaan Prancis. Itu sebabnya kaum muslimin menyebut pasukan salib dengan pasukan Prancis, yakni pasukan yang berkebangsaan Prancis. Pasukan itu dipimpin beberapa orang panglima dari Prancis. Mereka membawa pasukan itu lewat jalur darat, melewati Konstantinopel. Di daerah Anadul, mereka bertemu dengan dinasti Saljuk Romawi. Mereka berhasil memusnahkan mayoritas Saljuk, kemudian meneruskan langkah ke perbatasan Anadul Timur dan Suriah. Setelah itu, pasukan salib dipecah menjadi 3 bagian. Yang pertama menuju timur dan menduduki kota Raha pada tahun 492 Hijriah dan mendirikan dinasti Salib di bawah pimpinan Baldwin I. Bagian kedua menuju selatan dan memasuki wilayah Suriah menuju pantai Laut Tengah dan menduduki Antakya pada tahun 492 serta mendirikan dinasti Salib di bawah pimpinan Bohemond II. Mereka kemudian bergerak menuju Baitul Maqdis, mendudukinya tahun 493 Hijriah atau 1099 Masehi, dan mengepungnya secara rapat. Kekuatan dinasti Fatimiyah tidak mampu menandingi pasukan salib. Mereka menyerah. Kota suci itu dimasuki Nasrani pada tanggal 15 Juli 1099 Masehi. Mereka melakukan pembantaian terhadap penduduk kota suci itu yang terdiri atas Muslimin, Yahudi, dan Kristen Ortodoks. Para ahli sejarah mengakui bahwa perbuatan pasukan salib ini sangat mengerikan. Ahli sejarah wanita Jerman berkata dalam bukunya mengenai Perang Salib, pembantaian yang dilakukan pasukan salib ketika menguasai kota Al-Quds termasuk kejahatan terbesar dalam sejarah. Di kota suci itu, pasukan salib mendirikan kerajaan salib di bawah pimpinan Gubernur Laurent Godfrey. Pada tahun 1100 Masehi, dia mengepung kota Akka, lalu terkena sebuah anak panah dan terbunuh. Dia digantikan saudaranya Baldwin. Latar belakang terjadinya Perang Salib pertama adalah
1. Ancaman terhadap Bizantium Romawi. Kerajaan Rom Timur Bizantium atau kota Konstantinopel seringkali dikepung oleh tentara Islam, yang mana pada saat itu Bizantium Romawi mencoba menawan komandan tentara Islam sejak zaman Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Maka, Bizantium meminta bantuan dari penganut agama Kristen Barat, dan inilah salah satu sebab terjadinya pemicu utama Perang Salib. Dua, propaganda penganiayaan terhadap penganut agama Kristen. Terdapat penyiaran kabar angin yang mengatakan bahwa pemerintah Islam melakukan kekejaman terhadap penganut agama Kristiani. Berita ini menyebut penganut Kristen dibunuh, wanita diperkosa, dan kanak-kanak dijadikan budak oleh pemerintah Islam. Dan juga mempropaganda menyebarkan kabar angin palsu, bahwa orang-orang Kristiani yang ingin pergi ke Baitul Maqdis atau Yerusalem akan diserang, dibunuh, dan harta rampasan akan dirampas oleh pemerintah Islam. Kabar angin atau hoax ini disebarkan oleh Pope Urban II, pemimpin tertinggi agama Kristiani pada waktu itu, dan dipercayai tanpa diselidiki kebenarannya oleh pemimpin Eropa. 3. Kezaliman pemerintah Eropa. Masyarakat Eropa, terutama golongan awam, menderita dalam keadaan yang sangat menyedihkan akibat kezaliman pemerintah mereka sendiri. Mereka terpaksa membayar pajak yang berat, bekerja sebagai buruh paksa, dan hidup dalam keadaan kemiskinan dan kelaparan. Pemerintah mereka juga menggunakan ancaman untuk memaksa rakyatnya menjadi tentara salib. Kondisi ini membangkitkan semangat dan tekad golongan awam untuk berperang sebagai cara untuk memperbaiki kehidupan mereka dan melawan kezaliman pemerintah. 4. Faktor agama. Ketegangan antara agama Kristen dan Islam juga turut berperanan dalam mendorong terjadinya Perang Salib. Sejarah hubungan antara agama-agama tersebut telah bermula sejak zaman awal agama Islam. Di samping itu, kedudukan agama Kristen di Eropa ketika itu juga berada dalam keadaan tertekan, dengan penganiayaan terhadap penganutnya oleh pemerintah Eropa. Seruan untuk berperang menjadi peluang bagi penganut Kristen untuk mengamalkan agama mereka dengan lebih bebas dan mendapatkan perlindungan dari pemerintah Mesir. Golongan Fatimiyah di Mesir juga menjalin hubungan baik dengan pemerintah Eropa, yang meminta bantuan mereka untuk menghapuskan musuh Fatimiyah yakni kaum Salajikah. Salajikah adalah salah satu suku Turk yang mendirikan kerajaan Seljuk. Mereka memerintah sebagian besar wilayah Timur Tengah pada abad ke-11 dan ke-12. Kerajaan Seljuk menjadi musuh utama Kekaisaran Bizantium dan mengancam wilayah kekaisaran tersebut, termasuk kota Konstantinopel. Oleh karena itu, ketika Fatimiyah meminta bantuan dari pemerintah Eropa untuk melawan Salajikah, hal ini menjadi salah satu sebab berlakunya Perang Salib pertama. Gabungan faktor-faktor ini telah menyebabkan terjadinya Perang Salib pertama pada tahun 1096. Perang Salib ini melibatkan gerakan tentara dari Eropa yang bergerak ke Timur Tengah untuk merebut kembali kawasan-kawasan suci yang dianggap penting oleh agama Kristiani dari pihak Islam. Walau bagaimanapun, tujuan utama Perang Salib untuk merebut kota suci seperti Yerusalem tidak dapat dicapai dalam Perang Salib pertama. Perang Salib yang berikutnya juga berlaku dengan kesan yang sama, dan ia memberi pengaruh besar dalam sejarah hubungan antara agama dan perkembangan dan kemajuan di Timur dan Barat, serta mempengaruhi hubungan antara agama Islam dan agama Kristen hingga hari ini.